Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Mulia Pertiwi dengan NIM 23111326 dari Prodi PGSD kelas 3F. Mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Afani MPD. Materi yang kita bahas yaitu tentang keterampilan menyimak. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang menyimak. Yang pertama yaitu tentang pengertian menyimak. Yang kedua yaitu tujuan dan tahap-tahap menyimak. Yang ketiga yaitu jenis-jenis menyimak. Yang keempat yaitu proses menyimak. Yang kelima faktor penghambat keberhasilan menyimak. Dan yang keenam yaitu ciri-ciri menyimak yang baik. Yang ketujuh faktor penentu keberhasilan menyimak. Yang kedelapan cara meningkatkan perilaku menyimak. Dan yang kesembilan adalah strategi menyimak untuk anak SD dan contoh-contohnya. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama yaitu tentang pengertian menyimak. Menyimak adalah proses mendengarkan dengan penuh perhatian dan pemahaman terhadap apa yang diucapkan atau didengarkan. Menyimak tidak hanya melibatkan pendengaran pasif, tetapi juga keterlibatan aktif untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis informasi yang disampaikan. Kegiatan menyimak seringkali bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, mengevaluasi, mengapresiasi, atau menyelesaikan masalah dari apa yang didengar. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu tentang tujuan dan tahap-tahap menyimak. Yang pertama kita akan membahas tentang tujuan menyimak. Yang pertama yaitu untuk belajar memperoleh pengetahuan dari pembicara. Yang kedua yaitu menyimak untuk menikmati, ialah menikmati materi yang disampaikan terutama dalam bidang seni. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, adalah menilai kualitas atau logika informasi yang disimak. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi, menghargai informasi seperti berita, musik, diskusi, dan lain sebagainya. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide, ialah memahami ide agar bisa dikomunikasikan kembali secara tepat. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi. Membedakan bunyi yang penting dalam pemahaman, terutama saat belajar bahasa. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah, mendapatkan solusi dari informasi yang didengar. Yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan, menguatkan keyakinan pada suatu pendapat atau masalah. Yang kedua, kita akan membahas tentang tahap-tahap menyimak. Yang pertama itu isolasi. Isolasi ialah memisahkan aspek-aspek individu seperti bunyi dan ide. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi ialah memberikan makna pada setiap elemen yang terpisah. Yang ketiga, integrasi, mengembangkan informasi baru dengan pengetahuan yang ada. Yang keempat, inspeksi, membandingkan informasi dengan yang sudah diketahui. Yang kelima yaitu interpretasi. Interpretasi ialah mengevaluasi dan menilai informasi serta sumbernya. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang ketiga yaitu jenis-jenis menyimak. Yang pertama, menyimak secara ekstensif, ialah menyimak hal-hal umum secara bebas tanpa bimbingan langsung, seperti dari televisi, siaran radio, atau rekaman. Yang kedua yaitu menyimak intensif, ialah menyimak terarah dengan pengawasan lebih ketat, berfokus pada butir-butir bahasa atau pemahaman umum. Yang ketiga adalah menyimak sosial, menyimak dalam percakapan sosial, memberikan respon yang sesuai, dan memperhatikan pembicara. Yang keempat yaitu menyimak sekunder, menyimak secara kebetulan atau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti mendengarkan musik sambil melakukan aktivitas. Yang kelima adalah menyimak estetik. Menyimak estetik ialah
menyimak untuk menikmati seperti mendengarkan musik, puisi, atau drama. Yang keenam adalah menyimak kritis. Menyimak kritis adalah menyimak untuk menilai kebenaran, keaslian, atau prasangka dalam informasi. Yang ketujuh adalah menyimak konstruktif, ialah menyimak untuk mengikuti petunjuk, urutan ide, atau fakta penting. Yang kedelapan adalah menyimak kreatif. Menyimak kreatif ialah menyimak yang merangsang imajinasi, misalnya melalui cerita atau bunyi-bunyi. Yang kesembilan adalah menyimak interrogatif, ialah menyimak dengan tujuan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi. Yang ke-10 adalah menyimak penyelidikan, ialah menyimak secara intensif untuk menemukan hal-hal baru atau informasi tambahan. Yang ke-11 adalah menyimak pasif. Menyimak pasif ini ialah menyerap bahasa secara alami tanpa usaha sadar, seperti penduduk asli yang mempelajari bahasa asing. Yang ke-12 adalah menyimak selektif, ialah menyimak untuk memilih informasi tertentu melengkapi penyimak pasif. Itulah jenis-jenis menyimak yang saya ketahui. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu proses menyimak. Tahap dalam proses menyimak yang pertama itu mendengar. Mendengar apa yang disampaikan pembicara atau yang disebut dengan hearing. Yang kedua itu memahami, berusaha mengerti isi pembicaraan atau understanding. Yang ketiga yaitu menginterpretasi, ialah menafsirkan maksud dari pembicara atau interpreting. Yang keempat adalah mengevaluasi, ialah menilai keunggulan dan kelemahan isi pembicaraan atau evaluating. Yang kelima adalah menanggapi, memberikan respon atau tanggapan terhadap informasi yang disimak atau responding. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang faktor-faktor penghambat keberhasilan menyimak. Faktor-faktor penghambat keberhasilan menyimak yang pertama ialah faktor penyimak, kondisi fisik yang baik dan pendengaran yang jelas. Yang kedua yaitu faktor pembicara, menyampaikan pesan yang jelas, intonasi bervariasi, bahasa yang mudah dipahami, serta kecepatan berbicara yang sesuai. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, di mana lingkungan yang tenang, pencahayaan yang cukup, dan suhu ruangan yang nyaman untuk mendukung konsentrasi siswa untuk menyimak. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang keenam, yaitu tentang ciri-ciri menyimak. Ciri-ciri menyimak yang pertama itu perhatian penuh. Kita harus fokus pada pembicara dan menghindari gangguan. Yang kedua yaitu bahasa tubuh responsif. Kita menunjukkan minat melalui bahasa tubuh seperti kontak mata atau mengangguk. Yang ketiga yaitu mendengarkan aktif. Kita harus berusaha memahami makna di balik kata-kata. Yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan, klarifikasi untuk memahami lebih baik. Yang kelima yaitu memberikan umpan balik. Kita berrefleksi atau memberi komentar untuk menunjukkan pemahaman kita. Yang keenam yaitu menunjukkan empati, di mana kita mengerti perasaan pembicara. Yang ketujuh tidak menginterupsi, menunggu pembicara selesai sebelum menanggapi. Yang kedelapan menyimpan informasi, yaitu mengingat dan menggunakan informasi penting. Yang kesembilan yaitu keterbukaan pikiran, di mana terbuka pada ide-ide baru apa yang menghakiminya. Yang ke-10 adalah menerima kritik dan saran, persiapan positif terhadap masukan. Itulah ciri-ciri menyimak yang baik.
Baiklah, kita akan masuk ke materi yang ketujuh, yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan menyimak. Yang pertama adalah topik dan tujuan pembicaraan, pengetahuan dan pengalaman penyimak, serta makna dan relevansi topik yang dibahas sangat menentukan keberhasilan menyimak. Materi harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan menyimak. Yang kedua itu faktor pembicara. Gaya penyampaian yang berbeda-beda mempengaruhi hasil simakan pembicara. Harus yang pertama itu menguasai materi, memahami dan menghayati isi yang disampaikan. Yang kedua, berbahasa baik yang benar, menggunakan ucapan yang jelas dan istilah yang tepat. Yang ketiga, percaya diri, menampilkan diri dengan mantap. Yang kelima, berbicara sistematis, menyampaikan materi dengan cara yang terstruktur. Selanjutnya, gaya menarik, menjaga penampilan yang simpatik. Yang terakhir yaitu kontak dengan penyimak, menghargai dan menghormati penyimak. Yang ketiga, faktor penyimak, perbedaan pengetahuan, pengalaman, dan kondisi mental penyimak mempengaruhi hasil simakan. Penyimak harus fokus dan menghindari gangguan. Yang keempat yaitu faktor situasi dan kondisi, di mana ruangan yang nyaman dan penerangan yang cukup penting. Waktu untuk mempengaruhi konsentrasi penyimak. Jadi, pilih waktu yang tepat untuk menyimak. Kita akan masuk ke materi yang ke-8, yaitu cara meningkatkan perilaku menyimak. Menurut web Trigan 2008, cara yang dapat dilakukan untuk menyimak yang pertama itu memahami maksud pembicaraan. Yang kedua, menghindari ketergesa-gesaan. Yang ketiga, memahami maksud dan tujuan. Yang keempat, memperhatikan perbedaan. Yang kelima itu menyadari prasangka pribadi. Yang keenam, menyadari prasangka pembicara. Yang ketujuh, memeriksa fakta yang disampaikan. Yang kedelapan, menyimak hingga selesai. Dan yang kesembilan yaitu memanfaatkan waktu menyimak secara efektif. Itulah cara menyimak yang baik. Baiklah, materi yang terakhir yaitu tentang strategi menyimak untuk anak SD dan contohnya. Yang pertama yaitu menyimak terbimbing. Strateginya, guru memberikan panduan atau pertanyaan yang spesifik sebelum siswa mulai menyimak, sehingga mereka fokus pada informasi penting. Contohnya, sebelum membacakan cerita, guru mengajukan pertanyaan seperti siapa nama tokoh utama dalam cerita ini. Yang kedua itu menyimak selektif. Strateginya, siswa diajak untuk menyimak hanya informasi tertentu yang relevan, biasanya berdasarkan instruksi khusus. Contohnya, guru meminta siswa mencatat hanya kata-kata kunci atau ide utama dari cerita. Yang ketiga, menyimak kritis. Strateginya, melatih siswa untuk menyimak secara kritis, mengevaluasi dan menilai informasi yang mereka dengar. Contohnya, setelah mendengarkan cerita, guru meminta siswa menganalisis tindakan tokoh dan mengajukan pertanyaan, seperti apakah keputusan yang diambil tokoh utama tepat. Yang keempat yaitu menyimak interaktif. Strateginya mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif selama menyimak dengan bertanya atau memberikan tanggapan langsung. Contohnya, saat guru membacakan cerita, siswa diundang untuk memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan selama jeda dalam cerita. Yang kelima yaitu menyimak berulang. Strateginya, siswa mendengarkan teks atau cerita secara berulang untuk meningkatkan pemahaman. Contohnya, guru membacakan cerita pendek 2 kali, dan setelah mendengarkan pertama kali, siswa diminta untuk menyebutkan di bagian yang mereka anggap penting atau menarik. Yang keenam, menyimak berpasangan. Strateginya itu siswa berpasangan untuk menyimak satu sama lain dan saling berbagi informasi yang didengar. Contohnya, setiap siswa dalam pasangan diberi bagian cerita untuk didengarkan, lalu mereka berbagi informasi yang didengar dengan pasangan mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.